Hi everyone, I'm Vasvan. Thank you very much for watching this video. And saya berharap bahwa teman-teman bisa dapat advantage dari apa yang kita diskusikan kali ini dan bisa mampu analisa mandiri. Oke, ada beberapa saham yang kita akan bahas hari ini. Dan itu ada totalnya 9. Ada WH, MFS, Innov, Pegasesa, Bumi Citra, kemudian ada Tekim nanti kita coba bedah, dan ada SMRA. Nah, sebelumnya saya pengen ingetin seperti biasanya bahwa kalau Anda pengen trading mandiri, mampu analisa mandiri, Anda bisa chat ke saya di Telegram, @fastfan. Saya akan dampingin Anda sampai dengan mampu mandiri tanpa batas waktu. Dan selesai materi pun, Anda bisa konsultasi atau diskusi sampai betul-betul Anda mandiri. Kalau Anda pengen buku-buku, bisa dapatkan di Google Playbook, ketik Fastfan, dan Anda akan ketemu tuh. Ada 3 buku yang saya coba udah tulis, terutama untuk UP. Ada Simple Make Indicator Analysis, kemudian ada Scalping for Living, dan ada Crypto Fast, terutama yang buat suka kripto. Ada informasi menarik bahwa teman-teman yang ada di Jakarta, Anda bisa offline training dengan Om Yusa dan Om Fred. 2 senior ini cukup mumpunin, satunya adalah jago garis, satunya adalah lebih ke arah tape reading. Acaranya di Jakarta, Anda bisa join kalau Anda tertarik dan ingin dapat sesuatu yang lebih. Oke, kita masuk ke bahasan kita. Oke, yang bahkan kita pertama bahas adalah WH. Kita coba ambil chartnya dahulu. WH posisinya menarik, sektor transportasi ini kalau kita lihat secara weekly dia baru saja bergerak nempel di upper Bollinger ya, dan possibility untuk minggu depan itu masih akan bergerak paling enggak di 2-3 minggu. Once dia bergerak dia akan ke arah 135, dan bukan nggak mungkin kalau dia mampu nembus dia akan sampai ke level 142 sampai dengan 146. Kalau kita lihat di daily-nya pasti cukup tinggi. Ya, secara daily masih bergerak positif. Kalau kita lihat dari sisi MACD, itu posisinya baru 4 balok bergerak. Kalau seperti ini sih, Anda jangan kaget kalau dia misalkan di-dropin dulu ke 120 ataupun 118 baru ditarik naik. Once dia ditarik naik, step pertama dia akan lari ke 130. Kemudian ke arah 134. Nah, kalau Anda pegang swing secara weekly, ini masih menarik. Karena rentang 2-3 minggu, step pertama dia harus nembus ke EMA 50-nya. Berarti setidaknya di 139 seperti yang saya sampaikan tadi. Once dia mampu di sini, dia akan bergerak lagi ke arah 151. Dan paling ujung dia akan berusaha untuk ke arah 170. Balok untuk MACD itu baru di 2 balok. Biasanya sih masih akan terus bergerak ya kalau seperti ini. Dan kalau kita lihat MACD-nya baru kali ini untuk bergerak. Kalau secara weekly, monthly juga harusnya lebih bagus. Anda lihat secara monthly, kalau misalkan di akhir bulan ini dia bisa tembus, berarti di Desember dia akan posisinya ada di atas 550 bulanan, dan itu akan cukup bagus kalau seperti ini. Oke, itu WH, kemudian kita akan lihat MACD. MACD ini menarik karena baru ya. Dan kalau kita lihat bulanan, baru sekitar 3-4 bulan, posisinya belum bisa dilihat. Kita lihat secara harian. Oke. Kalau secara harian, teman-teman bisa lihat bahwa MACD itu posisinya baru nempel upper Bollinger. Posisi seperti ini biasanya dia akan didorong lagi. Tetapi hati-hati, besok pada saat Senin, itu mesti dilihat kalau dia mampu ke arah 212, dan dia akan lebih tinggi lagi. Kita coba lihat dari sisi weekly, apakah sudah nampak? Ya, dari sisi weekly kalau kita lihat, ini adalah posisi transisi dari bearish, dan dia akan mampu ke arah bullish. Once weekly-nya itu hari Senin itu akan
berada di posisi di atas opening atau di atas openingnya ada di posisi ini paling nggak 203, cenderung dia akan didorong ke arah 247 dan rentang dalam 2-3 minggu berikutnya itu bukan nggak mungkin dia akan dibawa ke arah 308. Berapa persentasenya tentu masih akan menarik buat Anda. So itu adalah situasinya mid-S. Dan kalau untuk minggu depan harusnya, atau minggu ini harusnya masih akan bergerak positif. Kemudian kita coba lihat INOV. INOV situasinya secara weekly 4 minggu itu bergerak positif. Dan kalau kita lihat baloknya MACD itu baru nongol ke atas. Artinya barusan golden cross. Peluangnya adalah dia akan bergerak untuk tembus di sini. 167, tetapi hati-hati jangan kaget. Dalam rentang seminggu pasti akan ada ekor seperti ini. Artinya dia akan di-dropin dulu. Berarti kira-kira kalaupun drop akan di level max itu 151. Kemudian baru ditarik ke atas. Kalau Anda masa minggu ini itu masih akan possible. Sementara kalau kita lihat dari sisi daily, pola pergerakan naiknya daily itu, kalau saya sering bilang sih gorengan sopan ya. Naik pelan-pelan, tetapi Anda hati-hati pada saat dia berada di 170. Karena 170 ini akan berat. Pertarungannya akan ada di 170 sampai dengan 180. Hati-hati kalau dia hanya naik 180 tapi bisa jadi langsung ditarik balik, tapi once dia opening di atas 170 cenderung sih masih akan bergerak positif naik. Kalaupun dia akan koreksi, koreksinya akan di level 152. Ini yang mungkin Anda perlu perhatikan karena biar nggak terlalu kaget kalau pada saat itu betul-betul terjadi. Oke, kemudian kita akan lihat Pegas. Pegas 2 hari terakhir itu posisinya koreksi wajar karena barusan golden cross. Anda bisa lihat di posisi ini terlalu tinggi dan 2 hari itu dipaksa, hari berikutnya dia nggak kuat. Kalau seperti ini, posisinya bisa jadi dia akan tes dulu 1835 hanya untuk buat ekor dan baru akan ditarik naik ke atas. Nah, apakah arahnya betul ke sana? Kita coba lihat secara weekly. Kalau kita lihat weekly-nya Pegas, dia baru 2 balok turun. Ada peluang sih kalau polanya akan seperti ini. Dari turun ini akan ditarik naik karena opening besok itu akan ada di posisi di atas middle Bollinger. Tetapi nanti Anda hati-hati pada saat dia bertarung di sini. Kalau ini terjadi pertarungan, oke, di 1995 itu mesti Anda cermati karena kalau nggak kuat dia akan drop lagi. Dan dropnya nggak tanggung lumayan jauh sih untuk Pegas ini. Kalau dari sisi harian sudah kita lihat tadi, jadi kalaupun Anda masuk minggu depan itu masih perlu ada peluang untuk bergerak positif. Satu lagi ada ESA. Kalau kita lihat ESA, situasinya secara mingguan ini yang Anda perlu perhatikan. Secara mingguan dia masih polanya bertahan. Kalaupun drop kira-kira akan ada di sini secara mingguan 975. Once drop di bawah itu Anda mending nyingkir dulu. Tetapi kalau dia hanya sentuh 975 itu berarti posisinya akan Bollingernya menyempit. Once 975 ini kuat, nempel doang gitu ya, maka dia akan ditarik balik ke atas. Dan yang akan dia kejar adalah 1165. Kemudian dia akan kejar lagi ke 1270. Nah itu kita coba cek dari hariannya. Kalau lihat hariannya, estimasi sih antara Selasa Rebo itu harusnya posisinya sudah golden cross. Dan kalau dia mampu golden cross, dia akan sentuh yang tadi kita sempat sampaikan, paling nggak ada di 1090. Dan nanti pertarungan hebatnya akan ada di sini nih, 1120. Ketika dia mampu tembus 1120, berarti dia akan bergerak terus ke arah 1175. So masih menarik untuk ESA ini. Kalaupun Anda pegang untuk misalkan rentang 4 minggu juga masih oke sebetulnya kalau lihat dari sisi mingguannya. Dan kalau lihat dari bulanannya, ya posisinya masih ke arah sideways.
Ini posisinya bertahan. Kalau Anda lihat MACD-nya turun, tetapi harganya bertahan. Biasanya sih setelah menyentuh seperti ini nih polanya, agak sedikit mendekati bumi, berarti kira-kira di sini baru bergerak naik. So possible Desember itu masih struggle. Tapi kalau Anda main sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu sih masih oke untuk ESA ini. Lalu kita lihat CTRA. Ciputra secara harian, estimasi sih sekitar Selasa, Rabu, Kamis itu akan golden cross. Pada saat itu pergerakan dia akan berupaya untuk lewatin, CTRA pakai ini. CTRA itu kalau secara harian posisinya barusan dorong tinggi. Kita lihat besok biasanya sih akan koreksi wajar dulu baru dibawa naik. Nah yang perlu kita lihat adalah secara weekly-nya. Kalau kita lihat weekly teman-teman, posisinya itu baru satu balok bergerak naik. Kemudian dia barusan nempel upper Bollinger. Besok dia akan berupaya untuk lari ke arah 1075, kemudian ke arah 1110. Itu pergerakan yang paling mungkin. Tetapi ingat, begitu dia tidak mampu lewatin 1115, biasanya akan drop dulu lagi. Anda bisa ikutin, Anda bisa buat setting target di sini sendiri. Dan kalaupun dia drop di bawah 920, baiknya sih tinggalkan dulu. Kemudian ada bumi yang tadi saya coba perhatikan gitu ya. Kalau bumi kita lihat, bumi ini coba hati-hati secara weekly. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hampir 2 bulan itu posisinya hanya bertahan. Nah, kalau seperti ini, itu biasanya akan butuh paling enggak 2-3 balok untuk sejajar begini bertahan lagi baru mampu ke atas. Nah, kalau bumi ini sampai di bawah 152, sebaiknya Anda keluar dulu. Karena biasanya 152 dia akan coba lagi ke arah 128, itu cukup jauh untuk saham yang harganya kecil begini. Tetapi kalau dia digerakkan, itu bukan nggak mungkin. Dia akan dibawa lari ke 220 dan dia akan dites lagi ke arah yang lebih tinggi lagi. Posisi tertingginya itu ada di 246. Secara harian, kalau kita lihat juga masih posisinya sideways. Ini sebetulnya kalau sideways gini akan polanya akan mirip-mirip sampai dengan middle Bollingernya itu mendekat. Dan ini butuh waktu biasanya. Nggak bisa langsung cepat. Jadi hati-hati kalau masuk di bumi, peluangnya naik ada iya, tetapi selama perjalanannya bisa jadi dia akan posisinya banyak koreksi-koreksi begini yang bikin Anda nggak tenang sebetulnya. Tapi kalau untuk minggu depan, dia punya banyak peluang. Karena dia akan koreksi dulu, mentok EMA 50, baru dia akan mencoba lagi untuk breakout di titik-titik ini. 194, 199. Once dia tembus ke 200, itu akan melaju lebih kencang lagi. Kemudian kita lihat Tekim. Tekim posisinya itu hampir sama kayak modelnya bumi tadi kalau secara harian. Posisi seperti ini itu akan butuh waktu untuk narik EMA 50-nya ke atas dan juga lower Bollinger yang ke atas. Kalau lihat dari sisi MACD-nya itu masih belum kuat untuk breakout. Estimasi saya sih sekitar Kamis Jumat itu baru akan didorong naik. Tetapi kalau Anda biasa yang pegang panjang, Anda bisa lihat secara weekly. Weekly-nya possible itu akan tes dulu ke sini kira-kira 7825. Once itu tembus 7625, baiknya kabur dulu. Dari posisi minggu depan, itu dia akan mencoba lagi untuk tembus ke 8525. Jadi Anda perlu berhati-hati, tetapi kalau Anda pegangnya panjang, itu cenderung masih akan naik untuk yang Tekim ini. Dan kalau secara sektoralnya kita bisa tahu bahwa ini kan kertas ya. Kalau Anda kait-kaitkan dengan berita atau situasi Indonesia saat ini dengan COVID yang tutup, sekolah udah mulai gerak, harusnya sih lebih banyak digunakan hasil produksinya. Jadi itu akan mendorong company untuk pergerakan
net profitnya atau pendapatnya yang masuk, dan net profitnya juga masih agak positif, tetapi itu sampai dengan tahun depan. Nah, kalau kita lihat yang terakhir itu ada SMRA. Sumarecon posisinya secara weekly menarik. Dia baru transisi trend dari bearish masuk ke bullish. Posisi candlenya sudah nempel Bollinger dan kemungkinan besar adalah akan dibawa ke 655 atau ditembuskan paling tidak di 685. Karena begitu dia tembus secara mingguan ke 685, berarti posisinya dia akan berusaha seperti ini nih teman-teman. Tapi Anda mesti hati-hati kalau Senin depan peluangnya seperti ini, drop balik mending kabur duluan. Tapi kalau kita lihat MACD-nya, posisi MACD itu masih sangat possible untuk bergerak naik. Nah, kalau kita lihat secara hariannya, Anda bisa lihat hariannya dalam 3 hari terakhir naiknya cukup tinggi, dan ini akan didorong ke arah kira-kira di sini 645. Dan seperti yang saya bilang tadi, 645 dia dorong ke 60, dan bukan nggak mungkin kalaupun nanti dalam rentang waktu 2-3 minggu itu akan ke arah 740. 2-3 minggu dasarnya dari mana? Anda bisa lihat di sini. Minggu berikutnya dia akan nempel dulu. Minggu berikutnya akan bertarung. Baru akan terjadi koreksi dan pertarungan. Oke, itu 9 saham yang berpeluang untuk minggu depan. Di titik mana Anda akan beli, Anda bisa ambil keputusan. Dan arahnya sudah jelas, cenderung arahnya masih akan cenderung naik. Artinya kalau Anda nyangkut nggak usah khawatir. Apalagi yang pola-pola seperti ini sih cenderung naik, Mas Yan. Kalau kita lihat 1 bulanannya juga masih cenderung naik. Ya, dalam rentang 2-3 bulan dia akan cenderung golden cross. Thank you very much for watching this video.